April, apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Aku juga baik. Udah lama ya kita enggak ketemu. Iya nih, kamu sih sibuk melulu. Iya, kamu sendiri juga sibuk kan? Hehehe. Oh iya by the way kamu ini kan seorang manajer dan sudah pernah melakukan penilaian karyawan. Boleh aku tanya-tanya? Boleh banget dong. Emang kamu mau tanya apa April? Tentang manajemen dan proses penilaian kerja. Oke, aku jelasin ya. Kita sharing dan belajar bareng-bareng juga. Siap Ajeng. Jadi proses penilaian kerja adalah proses mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Terus selama proses penilaian itu kan ada tahapannya. Apa sih tahapannya, Ajeng? Tahapan penilaian kerja itu ada 5. Yang pertama ada penetapan standar kinerja yaitu proses awal dari penilaian kinerja karyawan. Standar kerja harus jelas, terukur, dan terkait dengan tujuan organisasi. Yang kedua ada pengamatan dan pengumpulan data yaitu data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti atasan langsung maupun rekan kerja. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi kinerja. Tahap evaluasi kinerja melibatkan pengolahan data yang telah dikumpulkan dan penilaian kinerja karyawan berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Terus yang keempat umpan balik atau feedback. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada karyawan mengenai kinerja mereka serta memberikan rekomendasi atau saran untuk memperbaiki kinerja yang perlu ditingkatkan. Yang kelima terakhir ada pengembangan rencana tindakan. Rencana tindakan ini mengidentifikasi tindakan yang perlu diambil oleh karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka, serta dukungan yang diperlukan dari organisasi untuk mencapai tujuan ini. Rencana tindakan juga dapat mencakup pengembangan karir, pelatihan, atau pemberian insentif dan penghargaan sebagai bentuk motivasi. Oh, jadi itu tahapannya? Terus teknik-teknik apa saja sih yang dilakukan seorang penilai dalam melakukan penilaian terhadap karyawannya? Teknik-tekniknya itu ada metode penilaian skala grafis. Skala ini adalah skala yang menyebutkan sejumlah ciri dan kisaran kinerja untuk masing-masingnya. Karyawan kemudian dinilai dengan mengidentifikasi nilai yang paling mendeskripsikan tingkat kinerja untuk setiap ciri. Kemudian ada metode peringkat alterasi yaitu memperingkat karyawan dari yang terbaik hingga yang terburuk berdasarkan ciri tertentu. Terus yang ketiga metode perbandingan berpasangan. Metode ini memperingkat karyawan dengan membuat bagan dari semua kemungkinan pasangan karyawan untuk setiap ciri dan mengidentifikasikan mana karyawan yang lebih baik dari pasangan tersebut. Lalu ada metode distribusi paksa yaitu serupa dengan menilai pada sebuah kurva, presentase karyawan yang akan dinilai yang telah ditentukan sebelumnya ditempatkan dalam berbagai kategori kinerja. Yang kelima ada metode insiden kritis di mana dengan metode insiden kritis, pengawas menyimpan catatan berisi contoh positif dan negatif insiden kritis dari perilaku terkait pekerjaan bawahan. Wah, ternyata melakukan penilaian juga ada tekniknya ya, supaya sebagai seorang manajer atau penilai tidak salah dalam melakukan penilaian karyawannya. Iya benar banget Pril, kita sebagai seorang penilai juga harus berhati-hati dalam melakukan proses penilaian agar tidak salah dalam melakukan tahapan-tahapan tersebut. Emang proses penilaian itu penting banget ya dalam sebuah perusahaan? Jelas penting dong, karena menunjang penilaian kinerja dan pengembangan karyawan, pengambil keputusan terkait karyawan, peningkatan motivasi dan kepuasan kerja, penetapan sasaran atau sasaran organisasi. Emang selain seorang manajer atau atasan siapa saja sih yang boleh melakukan penilaian? Yang harus melakukan penilaian bukan hanya dari seorang atasan melainkan bisa dari supervisor, rekan kerja atau media sosial. Selain itu hambatan atau masalah apa yang ada dalam proses penilaian? Hambatan atau permasalahannya ada standar yang tidak jelas, efek halo, tendensi sentral, kelonggaran atau kekakuan, efek kekinian dan bias. Wah, bermanfaat banget ya pembahasan kali ini. Terima kasih banyak Ajeng sudah melakukan sharing tentang proses penilaian kerja ini. Sama-sama April,
Semoga kita bisa lebih sering sharing dalam hal apapun ya. Aku pergi dulu ya. Dah. Dadah.